energi hayati. Sementara energi hayati ini hanya akan tersedia ataukah tersedia banyak, cadangannya banyak, yakni di daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Di belahan bumi ini ada 3 kawasan yang dilintasi oleh garis khatulistiwa ini. Yang pertama adalah Amerika Latin, yang kedua adalah Afrika Tengah, dan yang ketiga adalah Asia Tenggara. Nah, di tahun 2043 ini, diprediksi jumlah penduduk sebanyak, ini menurut Gatot Nurmantio ya, sebanyak 9,3 miliar, kalau tidak salah 9,3 miliar. Diprediksi jumlah penduduk pada tahun 2043 itu diprediksi 12,5 miliar. 12,5 miliar. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan non-ekuator, maksudnya di wilayah yang tidak dilintasi oleh garis khatulistiwa ini, sebesar 9,8 miliar. Artinya sekitar berapa ya? 2,3 atau 2,2 miliar yang hanya mendiami wilayah kawasan ekuator ini. Pertanyaan kemudian adalah 9,8 miliar ini di mana kemudian dia akan mencari energi ataukah sumber pangan ketika krisis terjadi. Otomatis mereka kemudian akan berebut di wilayah yang diliputi atau yang dilewati oleh garis ekuator ini, oleh garis khatulistiwa ini. Maka dapat diduga kuat bahwasanya potensi konflik di kawasan ekuator ini itu bisa saja terjadi. Sebagaimana Gatot Nurmantio mengatakan bahwa 70% konflik di dunia ini disebabkan oleh konflik energi. Ya, Timur Tengah yang kita saksikan sekarang itu, ya, konflik, terjadi perang saudara entah antar mazhab ataukah sentimen-sentimen agama lainnya yang kemudian memicu terjadinya perang saudara, ya. Faktor utamanya bukan karena sentimen agama, terutama sentimen khilafah yang akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini digaung-gaungkan, tetapi ada proyek energi fosil di sana. Ya, hal itu terbongkar ketika arsip ya arsip negara Inggris dibuka. Di situ diterangkan bahwasanya pada tahun 1973 Amerika memang sudah berencana sejak awal, ya, 4 dekade yang lalu sudah berencana sejak awal untuk mencaplok, ya, Arab Saudi, Kuwait dan Abu Dhabi untuk kemudian mengambil alih minyak bumi yang ada di sana. Nah, kita kembali ke garis ekuator ini. Tentu saja Indonesia menjadi potensi konflik yang akan terjadi di sana. Ya, kalau kita menyelisik analisis geopolitik dari Gatot Nurmantio ini. Nah, Indonesia ini selain dia berada di garis ekuator, secara aspek maritim, ya, Indonesia juga punya strategi yang sangat bagus. Ya, tentu saja kita pahami bahwasanya Indonesia ini memiliki 4 selat, ya, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Selat ini salah satu fungsinya adalah Major Strait. Major Strait itu di mana kemudian kapal-kapal besar seperti tanker dan vessel mother itu melintas di sana. Ya, negara-negara produsen seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, yang di mana produk ekspornya itu di 80%-nya ke Afrika dan Eropa, 20%-nya ke Amerika Utara, itu semuanya melewati ke Selat Malaka. Demikian pula apabila Australia ingin mengekspor
batu bara ke Cina, tentu saja dia akan melewati, Selat Lombok, juga Selat Makassar. Nah, selain Selat Makassar ini berfungsi sebagai major 4 selat ini berfungsi sebagai major strait, juga dikategorikan sebagai choke point, ya. Tahun Mei 2020 kemarin itu Amerika dengan delegasinya itu pernah meminta izin kepada pemerintah Indonesia untuk kemudian, ini mendirikan choke point di Indonesia. Akan tetapi beberapa hari kemudian delegasi dari Cina pun hadir ke Indonesia untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar agar tidak diberikan izin, ya kan. Karena masalah choke point ini adalah terkait masalah strategi perang, bagaimana kemudian bisa mencekik, lawan, rivalitas, eee, negara yang kita anggap sebagai musuh bebuyutan, itu dengan menggunakan choke point ini, ya. Choke point ini bisa digunakan oleh, jumlah pasukan yang sedikit tetapi mampu mengalahkan pasukan yang banyak. Nah, Indonesia adalah punya, selat-selat ini bisa berfungsi sebagai choke point, ya. Selat Makassar misalkan, ya. Itu ketika kemudian kita tutup Selat Makassar, maka relasi antara Cina dengan Australia itu ya bisa saja terputus dan seterusnya. Nah, selain itu, ya, selain itu berbicara masalah energi masa depan, ya, sebagaimana data dari Badan Geologi tahun 2019 bahwasanya Indonesia itu 52%, ya, cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Artinya apa? Mayoritas cadangan nikel itu ada di Indonesia. Yang terbesar adalah ada di Sulawesi, ya, baik yang ada di Konawe maupun yang ada di Sulawesi Tengah sana. Nah, kenapa nikel ini saya perlu bahas sebelum kita masuk ke tema yang sifatnya provokasi yang diangkat oleh teman-teman LDK di Pemakassar ini. Ya, mungkin dibahas juga oleh pemateri sebelumnya, yakni guru kami, Ustadz Satria. Ya, nikel ini, ya, merupakan cadangan salah satu kandidat cadangan terkuat di masa depan, ya. Tahun kemarin premium telah ditiadakan dan sekarang wacana pertalite juga akan dihilangkan, ya kan. Saya menduga kuat bahwasanya ini ada kaitannya dengan nikel dan, eee, apa namanya, produksi mobil listrik terbesar di dunia yakni di Cina, ya kan. Sebagaimana data dari Faisal ekonom senior, Faisal Ramli mengatakan bahwa 90% keuntungan nikel kita itu diambil oleh Cina, ya kan. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya mobil listrik ini tidak akan jalan ketika tidak mempunyai baterai. Sementara komponen dari baterai ini adalah, nikel kadmium. Memang di Cina itu memang kadmiumnya ada di Cina, akan tetapi nikelnya ada di bawah bumi kita, ya, terutama ada di Sulawesi. Oleh sebab itu, ya, kita lihat bahwa, ya, masa depan energi kita, energi dunia, ya, otomatis 5 tahun ke depan ini kita akan transisi dari, energi fosil ke energi yang dapat diperbaharui, ya kan. Dan kita lihat, eee, energi pengganti fosil ini di mayoritas dimiliki oleh Cina. Ya, misalkan PLTB di Sulawesi Selatan, ada di Sidrap, ada di, Jeneponto. Ya, ya, keduanya adalah kita dapat, menduga kuat bahwa mereka dimiliki oleh ada relasinya dengan Cina. Demikian juga dengan nikel ini, juga ada relasinya dengan Cina. Jangan-jangan, IKN yang isunya
hangat hangat beberapa hari terakhir ini juga ada kaitannya dengan Cina, ya kan. Di mana IKN ini, apa namanya, pemerintah Jokowi ngebet ingin sekali memindahkan ibu kota, lalu dana yang dipakai adalah diambil dari dana PEN, dari pemulihan ekonomi nasional, ya kan. Ketidakjelasan corona ini, ya kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan ini corona, tiba-tiba anggaran corona dialihfungsikan ke proyek IKN, ya, ibu kota negara ini yang akan dipindahkan, ya. Kira-kira apa namanya, apa hal yang mendesak? Tentu saja kita akan mampu menelisik, apa namanya, bargaining politik di balik IKN ini ketika kemudian kita menggunakan sudut pandang politik, ya kan. Nah, mengenai persoalan-persoalan masa depan ini, ya kan, terkait masalah, eee, energi masa depan ini pengganti energi fosil, ya, persoalan-persoalan ini hanya bisa dilacak menggunakan ala analisis politik, ya kan. Persoalan kemudian adalah, haruskah politik ini dikaitkan dengan akidah Islam? Ya, ini rumusan masalah yang coba diusung oleh teman-teman LDK di Makassar, ya. Haruskah politik dikaitkan dengan akidah Islam? Ya, pertanyaan kemudian adalah, politik yang disuguhkan oleh sistem hari ini, apakah solutif atau tidak? Ya, kita ambil sampel saja terkait masalah IKN. Ya, kita lihat bahwa mayoritas partai politik mendukung IKN ini, ya. Tentu saja kita anggap itu adalah legal dalam sistem demokrasi, tetapi kita mampu, apa namanya, menyelisik bahwasanya ada yang bermasalah di balik semua ini. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain selain produk IKN di tahun 2020 ini yang, apa namanya, eee, yang menjadi trending topic di sosial media, juga, apa yang kita sebut dengan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ini, ya, kita pahami bersama bahwa ini adalah produk politik. Moderasi beragama masuk di dalam RPJM 2020 hingga 2024. Bahkan moderasi beragama ini anggarannya meningkat yang semula 400 miliar menjadi 3,2 triliun. Ya, hampir 10 kali lipat, apa namanya, anggarannya bertambah. Nah, bagaimana caranya kita mengaitkan IKN, apa namanya, energi masa depan ini dengan moderasi beragama? Ya, di sisi lain kita, apa namanya, di sisi lain, eee, moderasi beragama ini, apa namanya, akan mengancam, ya, eksistensi politik Islam di Indonesia. Tentu saja akan mengancam politik Islam di Indonesia karena sasarannya memang ke sana. Nah, hal itu terbongkar dari data, lembaga Amerika tahun 2021, lembaganya yakni YouScript, saya tidak tahu, cara mengejanya YouScript. YouScript itu singkatan dari, US, ya, United States Commission on International Religious Freedom, ya, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama. Lembaga ini mencatat pada tahun kemarin bahwa umat Islam di Indonesia terkategori, eee, umat Islam yang intoleran karena 3 variabel yang dibangun. Yang pertama adalah adanya penerapan, syariah Islam di Aceh, ya. Adanya penerapan syariah Islam di Aceh yang di mana hukum cambuk katanya juga diperlakukan di sana.
Yang kedua adalah masih berlakunya SKB tahun 2026 terkait masalah, izin membangun rumah ibadah. Dan yang ketiga adalah, eee, apa namanya, adanya fatwa-fatwa MUI ya, yang menyesatkan atau mengkafirkan, komunitas-komunitas yang minoritas ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan apalagi ini, mungkin Sunda Empire juga. Nah, dari 3 variabel ini ya, Yuskir kemudian, eee, apa namanya, menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk, apa namanya, menjadi pelopor, HAM dan kebebasan beragama. Nah, antara lembaga Yuskir, lembaga Amerika dengan moderasi beragama itu ada titik temu. Titik temunya apa? Ya, titik temunya yang pertama, ya, adanya, reduksi terkait masalah ajaran Islam. Kita melihat bahwasanya moderasi beragama berupaya untuk menghilangkan Islam politiknya, ya kan. Di sisi lain lembaga Yuskir juga mengkategorikan bahwa yang disebut dengan Islam intoleran itu adalah mereka yang menerapkan syariah Islam. Di sini ada titik temunya, jangan-jangan moderasi beragama ini adalah produk Amerika. Ya, itu kan kita data-data yang ada kita interkoneksikan. Nah, kembali lagi kepada akidah Islam, ya kan? Bagaimana kemudian politik tidak dikaitkan dengan akidah Islam? Sementara fakta politik hari ini itu sama sekali tidak solutif, iya kan? Kenapa tidak solutif? Karena akidah yang dibangun, ya, kita anggap adalah akidah yang batil, akidah yang sesat menyesatkan, akidah yang orientasinya adalah orientasi materi, orientasi dunia, ya, yang kita sebut dengan sekularisme itu. Sehingga apa? Setiap produk politik yang dibuat maka hasilnya adalah ya standarnya bukan lagi baik baik buruk, benar salah atau halal haram, tetapi standar yang dibuat adalah untung atau buntung, ya kan? Akhirnya apa? Kita melihat bahwa ya politik ini seperti pasar, ya. Apakah menguntungkan partai kami? Apakah menguntungkan gerbong kami? Apakah menguntungkan oligarki yang kemudian ada di belakang partai-partai politik, ya. Sehingga sehingga kemudian politik yang disuguhkan hari ini sama sekali tidak, memberikan solusi yang real, ya kan. Pertanyaan kemudian adalah, apa itu politik? Iya, se secara umum saya mengutip Max Weber, politik menurut Max Weber adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, itu politik secara umum menurut Max Weber. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pertanyaan kemudian adalah, ada tidak, eee, kegiatan-kegiatan yang tidak diintervensi oleh negara? Ya, ekonomi misalkan, pendidikan misalkan, budaya, sosial, dan seterusnya. Itu semua diintervensi oleh negara. Dalam hal ini public policy, produk politik. Ya, segala sesuatunya diintervensi oleh produk politik. Bahkan dalam urusan percintaan pun diintervensi oleh negara gitu ya. Bahkan urusan bercinta sekalipun diintervensi oleh negara. Ya, contoh kasus pacaran misalkan. Ya, pacaran ini kan secara hukum ketatanegaraan kita itu ilegal, tidak direstui orang tua mungkin, tidak mendapat restu dari
agama apalagi, juga tidak mendapat legalitas dari negara. Dalam ruang-ruang privat kita misalkan di dalam rumah tangga, bahkan diatur oleh negara. Bahkan soal selangkangan pun diatur oleh negara. Masih ingat wacana RUU PKS? Itu kan ada kaitannya dengan urusan selangkangan, yang di mana pun diatur oleh negara. Bahkan persoalan generasi keturunan pun diatur oleh negara. Ya, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 itu kan masalah apa namanya eh, KB ya, pendudukan dan keluarga. Ya. Artinya apa? Politik ini menyentuh bahkan ruang-ruang privat kita, ya, kehidupan domestik kita pun, apalagi kehidupan sosial kita. Maka bagi umat Islam tentu saja politik yang digunakan tentu saja berasal dari akidah yang dibangun oleh umat Islam itu sendiri, ya, bahwa umat Islam membangun akidahnya secara fundamental. Dari akidah yang dibangun inilah yang nanti akan melahirkan sistem aturan, ya, sebagaimana Setaki menyebutkan bahwasanya ataukah mendefinisikan bahwa politik itu riaya suunil ummah dakhilian wa kharijian bil ahkamil islamiyah, ya, bahwa ini sistem pengaturan yang diatur oleh Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang berpolitik itu tidak hanya kemudian negara, tentu saja umat Islam pun berpolitik. Dalam hal ini rakyat juga berpolitik. Sehingga apa? Ketika ditanyakan haruskah bagi umat Islam, ya, bagi umat Islam berpolitik merujuk, ya, apa namanya, memancar dari akidah Islam yang dibangun. Tentu saja harus bagi umat Islam. Akan tetapi, iya kan, iya, pemerintah saat ini dia bermuka dua, ya kan. Pemerintah menggunakan berpolitik Islam, nanti berpolitik Islam ketika ada hubungannya dengan cuang, haji misalkan, ya, sekolah dan apa namanya kampus negeri Islam itu, ya, pokoknya yang ada kaitannya cuang, dia baru apa namanya membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis Islam. Tetapi di aspek politik, ya, kita malah di apa namanya dijudge sebagai eh, organisasi ataukah memiliki pikiran yang radikal, ya kan, pikiran yang fundamental dan seterusnya. Nah, pemerintah bermuka dua ini tentu saja kita melihat bahwa, ya, ketika politik Islam diberlakukan maka akan terancam eksistensi mereka, yang dimana mereka pada umumnya berpolitik menggunakan orientasi apa namanya orientasi materialistik, sementara, ya, politik Islam dibangun dari apa namanya eh, dari ketauhidan kita. Jadi permasalahan geopolitik yang saya uraikan di prolog tadi, tentu saja saya ingin bangun bahwa kita tengah berada di dalam posisi terancam ketika hari ini kita kemudian tidak menyadari, ya, ketika kesadaran kita kemudian terlambat, maka, ya, di masa depan kelak kita juga masih tetap di dalam posisi yang tertindas, posisi yang terasing, karena kita lambat menyadari bahwa energi masa depan kita ada di bawah telapak kaki kita, ya, di dalam kandungan ibu pertiwi. Ketika kita kemudian tidak menyadarinya, maka kita akan seperti Timur Tengah di 5 dekade yang lalu, ya kan. Di 5 dekade yang lalu Amerika kemudian masuk ke Timur Tengah, ya,
puncaknya mungkin tahun 2021 ya, ya dengan gagasan yang dibawa war on terrorism. Padahal kita semua tahu bersama bahwa di balik war on terrorism ada perebutan minyak bumi. Sementara di saat yang sama moderasi beragama pun diagung-agungkan, mirip-mirip di Timur Tengah. Akan tetapi di balik semua itu, bagaimana ancaman nikel kita keuntungannya diambil oleh Cina. Bagaimana pemindahan ibu kota baru ada kaitannya dengan tahun 2043 terkait masalah energi hayati yang dimana terletak di daerah ekuator, tentu saja di Kalimantan, yang bisa saja di sana dikuasai oleh orang-orang yang bukan pribumi, bukan dari kita. Nah, oleh sebab itu kesadaran politik kita memang harus dibangun. Tentu saja kesadaran politik bukan kesadaran politik yang sifatnya kapitalistik, yang orientasinya hanyalah materi, uang, dan kepentingan. Akan tetapi orientasi politik kita adalah menyemburat dari akidah Islam, ya kan? Kita telah selesai menjawab persoalan-persoalan simpul besar itu, ya. Uqdatul kubra dari persoalan akidah-akidah itu yang dibangun itu kemudian melahirkan seperangkat aturan, lalu kemudian politik yang kita bangun ini memang betul-betul pure, murni, memancar dari akidah Islam. Mungkin sebagai pengantar saja dari teman-teman, barangkali rumusan masalah yang dibangun ini memiliki skop yang berbeda dari yang saya terangkan. Itu lebih bagus lagi ketika kita kembangkan masalah ini, ya, karena luar biasa juga ini rumusan masalah yang dibangun. Ya, bisa jadi satu makalah ini seandainya teman-teman mau riset terkait masalah politik dan tentu saja tentang akidah Islam. Ada dua term yang bisa kita urai di dalam tulisan. Saya kira demikian dulu, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya tadi. Baiklah, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai penjelasan dari Ustaz tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya rasa kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita tutup saja. Mari kita bersama-sama. Oh ada, kayaknya ada yang bertanya. Silakan. Baik, kayaknya ini ada yang bertanya, Ustaz. Apakah perlu pendidikan politik dalam Islam sejak pendidikan SD dan seterusnya? Ya, masih ada yang mau bertanya kah? Supaya dikumpul saja dulu. Oh iya. Kayaknya masih ada nanti. Kita tunggu saya dulu, Ustaz.
Iya, bagaimana moderator? Dijawab saja ini pertanyaan. Iya, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Iya. Apakah perlu pendidikan politik dalam Islam sejak pendidikan SD dan seterusnya? Iya. Eh, saya merujuk dalam hasil bacaan saya. Mungkin bisa jadi nanti dicek langsung di bukunya Vika Komara, menjadi muslimah negarawan, ya kan? Misi muslimah negarawan menurut Vika Komara itu kan ada 3. Salah satunya adalah sebagai ibu generasi, ya. Mungkin dari konteks pertanyaan ini ada kaitannya dengan konteks ibu generasi yang diurai oleh Vika Komara di dalam bukunya itu. Di mana di dalam buku tersebut ya menjadi ibu generasi itu sejak dini eh, tentu saja pendidikan politik itu perlu bagi anak-anak ya, sejak dini, tetapi politik yang dimaksud bukan sudut pandang politik praktis yang kita pahami saat ini, ya kan, misalkan masuk caleg, ya masuk maju pada di desa itu, masuk jadi ikut terlibat di dalam pilkades dan ikut di KPU dan seterusnya. Tentu saja bukan itu yang dibangun. Vika Komara kemudian mengambil sampel Muhammad Al-Fatih, ya kan. Kenapa kemudian Muhammad Al-Fatih itu kemudian khalifah yang mampu di masanya mampu menaklukkan ibu kota Romawi Timur, ya, Konstantinopel itu, bahwa sejak dini memang Muhammad Al-Fatih itu telah dididik, di mana ketika Muhammad Al-Fatih itu masih kanak-kanak, ibunya itu selalu membawanya keluar jendela menghadap dinding Konstantinopel itu, lalu kemudian ditanamkan ke dalam alam bawah sadarnya bahwa suatu saat ya engkaulah yang akan memenuhi bisyara Nabi. Engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya, dari konteks pendidikan politik, iya kan, bagaimana kemudian ibunda Muhammad Al-Fatih itu sudah ditanamkan, ya. Tentu saja politik yang berbasis akidah Islam, sebagaimana kita dari tema tadi. Bagaimana Muhammad Al-Fatih sejak dini dididik untuk kemudian bagaimana standar politiknya adalah standar yang berbasis dari akidah Islam. Maka menurut hemat saya merujuk dari eh, dari tulisan Vika Komara, maka sejak dini pendidikan politik itu perlu bagi anak-anak. Tetapi yang lebih penting adalah adakan dulu ibu generasinya. Kalau masih jomblo susah juga mau bicara masalah pendidikan politik ke anak-anak tuh. Artinya sebelum sebelum eh, membangun kurikulum pendidikan politik, ya adakan dulu ibu generasinya ini. Ya ummi betul baiknya dulu adakan. Ya maksudnya menikah dulu lah, baru kita membangun kurikulum pendidikan politik untuk anak-anak. Ya, saya terangkan sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan politik yang dimaksud itu ya bukan pendidikan politik yang berbasis kekuasaan tadi, perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana kemudian menyadarkan umat sejak dini bahwa kelak summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kelak akan ada bendera Al-Liwa dan Ar-Roya, ya datang dari timur, ya. Tentu saja timur yang dimaksud ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu, kita tidak tahu apakah timur tengah, timur jauh, ya kan, ataukah di timur Indonesia. Sebagaimana saya terangkan awal tadi, bahwa secara geopolitik, secara geoekonomi, ya geostrategi, geografi, Indonesia memenuhi sebagai tempat lahirnya
khilafah Tsaniyah ini. Ya kan secara seperti kita terangkan tadi bahwa tahun 2043 itu yang Indonesia adalah di sini sumbernya tuh. Tinggal bagaimana kemudian kita mandiri umat Islam, bagaimana merebut kekuasaan, bukan merebut ya, mengambil alih kekuasaan untuk kemudian apa namanya menunaikan bisyarah Rasulullah yang pernah dinubuatkan. Tentu saja kita sejak dini, ya kan. Saya termasuk orang yang terlambat ngaji. Ya, saya ngaji 2014 semester apa ya? Semester berapa itu? Semester akhir. Ya, dibandingkan dengan teman-teman ini yang sejak dini telah ngaji, tentu saja sudut pandangnya lebih khas dibandingkan kami-kami ini yang terlambat. Apatah lagi kalau eh, ada nanti generasi-generasinya antum untuk pelanjut estafet pejuang apa namanya, pejuang Islam. Tentu saja ya pendidikan politik Islam itu perlu, tapi lebih perlu apa namanya khasanah keilmuan kita juga perlu kita upgrade. Ya, pendidikan politik kita juga perlu ditambah dan terus ditambah. Mungkin itu saja Pak Moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas tanggapannya mengenai pertanyaan tadi. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup kajian rutin kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak Moderator. Ya Ustaz.